Bahkan siluman pun tahu aku pewaris seluruh negeri ini. Tapi dia malah mau menyerahkan kekuasaanku pada orang luar. Mengapa? Mengapa? Oh, begitu rupanya. Asal kau paham. Jadi bantu aku rebut kembali kerajaanku. Sejak dulu manusia dan siluman takkan damai. Kau tak takut aku keluar, lalu kuasai dunia? Hah? Kalau aku berani ngelepas kalian, aku tak takut kalian memberontak. Memang tak seperti putra Baginda Aditya Agung. Kau mau apa? Dalam kekacauan besar, siapa yang pegang kuasa militer menguasai seluruh negeri. Sekarang kendali militer ada di tanganku. Bantu aku bikin kekacauan besar. Begitu aku turun menumpas kekacauan ini, kau berhenti. Saat aku naik takhta, tanah arwahku serahkan padamu. Mulai sekarang, kita tak akan saling campuri. Rencanamu bagus. Tapi syaratku bukan tanah arwah. Lalu apa? Setengah negeri. Setengah negeri. Mustahil. Kalau gitu, tunggu saja seluruh negeri diserahkan ke orang lain. Siluman mana? Kiki Surya di sini. Siapapun jangan dekati Baginda Aditya Agung. Omong besar. Hari ini kakek babi bikin kau tahu. Apa maksudnya? Di gunung ada orang, di atas orang ada siluman? Salah. Di atas langit-langit, di atas jago-jago lah. Babi tolol. Berani kau memakiku? Babi tolol, mati kau. Kiki hati-hati. Baginda Aditya, tenang. Pasti kutangkap hidup-hidup siluman babi itu. Bro, berhasil. Kabur. Baginda, مدينة الصفصاف لن تستعبد. Justru kamu, kura-kura bodoh. Ada apa? Kepala Regu lapor. Ikuti aku. Ayo, Aku ada ikut. apa? Cepat, cepat, cepat. Arman Wijaya, cepat hadang mereka. Siluman lancang, lepaskan Baginda. Lepaskan Baginda. Awas, jangan lukai Baginda. Jangan hiraukan aku, cepat tangkap siluman itu. Diam. Lepaskan Baginda, akan kubiarkan kau hidup. Lepasin Baginda? Bisa. Bebaskan dulu raja kami. Jangan dengar dia. Kalau Raja Siluman dilepas, negeri ini akan kacau balau. Diam, atau Baginda mati. Negeri tanpa raja pasti akan kacau balau. Jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Bunuh mereka semua. Berhenti, kami setuju. Omong kosong. Baginda, Raja Siluman muncul, kita basmi dia. Tapi, Baginda wafat. Negeri akan kehilangan pemimpin. Omong kosong. Kau tak tahu betapa hebatnya Raja Siluman. Lihat kan. Sekarang kalau kau setuju pun sudah terlambat. Kawan kami sudah masuk Istana Aditya. Masa depan negeri ini belum tentu jadi milik siapa. Jangan berkhayal. Hanya keturunan klan Gahayana baru bisa aktifkan menara penjinak siluman ini. Kalaupun kalian bunuh kami semua, mereka takkan bisa nyelamatinmu. Kau remehkan kami. Tangkap Baginda Aditya Agung dan kau. Salah satu dari kalian, darahnya. Aktifkan segel pengekang. Bersiap mati. Paduka, Paduka. Paduka, kabar baik.
Dua siluman yang Paduka bebaskan sedang menyandera Baginda Aditya Agung. Bodoh, itu kabar baik apa? Cepat selamatkan Baginda Aditya Agung. Bukankah Paduka memang ingin Dayau celaka? Cepat selamatkan Baginda Aditya Agung. Baik. Lepaskan ayahandaku. Pangeran Dimas, lepaskan. Baik. Aku janji raja kalian kubebaskan. Lepaskan dulu Baginda Aditya Agung. Manusia itu paling licik. Kau kira aku percaya padamu? Tangkap aku. Tangkap aku. Aku sebagai ganti Baginda Aditya Agung. Lepaskan Aditya Agung. Kuantar ke balai penjinak siluman. Jangan, Dimas, jangan. Meski kita ayah dan anak dibunuh, tak boleh bebaskan Raja Siluman. Ayahanda. Bang, jangan dengar omong kosong mereka. Jadi tangkap yang mana? Tangkap aku. Tangkap aku. Percaya padaku. Aku pasti bisa bebaskan raja kalian. Kau, Dimas. Pergi. Hati-hati. Busur semesta. Kok busur semesta muncul? Kau nggak apa-apa? Tak apa, kita nemu lagi busur semesta. Sari Permata, Arman Wijaya. Hari ini kalian bukan cuma menyelamatkanku, tapi juga mencegah bencana antara langit dan bumi yang dahsyat. Baginda, Raja Iblis yang tadi Baginda sebut itu sekarang ada di mana? Di istana. Jangan takut, di taman dalam ada menara penjina iblis. 2000 tahun silam, Kaisar Xuanyuan pun mengurung segala macam siluman, termasuk naga hijau ini, disegel di menara penakluk iblis itu. Naga hijau. Aku pernah dengar legenda itu. Legenda apa? Konon ribuan tahun lalu, manusia dan siluman hidup bersama di dunia ini. Lalu di antara siluman muncul Raja Iblis. Raja Iblis ambisius ingin usir manusia, agar siluman menguasai dunia. Kemudian Kaisar Xuanyuan menaklukkannya. Ia menghilang. Benar! Sejak Kaisar Xuanyuan kurung naga hijau, dan iblis besar maupun kecil disegel di bawah menara penjinak iblis. Dunia damai selama 2000 tahun. Tapi entah kenapa, belakangan muncul lagi siluman yang mengacaukan dunia manusia. Dan Ju, Ayah, ada apa? emang ada apa lagi? Buru dan bunuh siluman itu. Ya. Baginda katanya istana diganggu siluman. Sudah aman, satu siluman kabur. Yang satunya lagi dibunuh Hoi dengan satu anak panah. Kalian datang pas sekali, jelaskan. Gimana ngasih imbalan ke Arman Wijaya? Paduka, Arman Wijaya berjasa, siluman tumbang, Paduka selamat. Harus diganjar besar. Rendra katakan bagaimana pendapatmu? Lapor Baginda Arman Wijaya pantas mendapat imbalan besar. Namun saya dan Arman masih berselisih. Lebih baik Baginda sendiri yang memberinya penghargaan. Sejak Fajar Santoso memimpin barak militer,
Disiplin militer merosot, jatah prajurit dikurangi. Para prajurit pun mengeluh. Masa ada yang begitu? Sepertinya saya pernah mendengarnya. Orang seperti itu pantas memimpin barak? Arman Wijaya. Ya, Arman, kau berjasa melindungiku, membunuh siluman dan mencegah bencana. Aku tunjuk kau pimpin barak militer. Mulai hari ini, semua prajurit sekarang di bawah komandomu. hah? Cepat ucapkan terima kasih. Cepatlah. Terima kasih Baginda Aditya Agung. Tak perlu. Kalau bukan karena kau baru saja masuk ke ibu kota langsung, mungkin panglima militer ini sudah lama jadi milikmu. Tanpa cobaan, gimana tahu jiwa kesatria? Benar-benar, hal baik memang jalannya berliku-liku ya. Pernikahan kalian jangan ditunda lagi. Segera menikahlah. Terima kasih Baginda atas restu nikah. Makasih Baginda. Sari, urusan ini nanti saya atur. Paduka Feng Meng datang. Dia mau apa? Tak tahu, dia gelisah banget. Kayaknya ada sesuatu. Ketemu atau enggak? Si tolol ini menggelapkan dana, hancurkan rencanaku. Suruh dia masuk. Ya. Saya Cepatlah. Paduka, bela saya. Kau lihat dirimu kayak apa? Masih jenderal? Paduka, saya sudah dicopot. Bagindanya baru lantik Arman jadi jenderal. Dan kawinkan Arman dengan Sari. Apa? Apa katamu? Saya dicopot. Paduka. Kita harus bagaimana? Masih berani ke sini? Tak tahu diri. Gelapkan garam dan beras barak bikin geger sekota. Gali kubur sendiri itu urusanmu. Malah merusak rencana besarku. Saya salah. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Paduka. Tanda komando ini susah payah baru saya dapat. Karena keserakahanmu. Bikin semua usahaku jadi sia-sia. Sia-sia, paham? Pergi jauh-jauh. Hamba tak berani. Hamba tak akan berani lagi. Tak akan berani lagi. Kekuasaan militer hilang. Sari akan nikahi Arman. Raja Siluman masih mau merenggut setengah negeri. Aku ini putra Baginda Aditya Agung. Tapi dalam satu malam kalah telak. Paduka, kalau suka Sari Permata, anak hamba punya rencana. Pergi, cepat pergi. Ya, aku pergi. Tunggu. Ngomong dulu baru enyah. Paduka Pangeran, aku punya rencana. Bisa bikin Sari Permata dan Arman Wijaya gagal menikah. Dan Paduka bisa merebut kembali seluruh negeri. Kepala Regu. Kepala Regu, sudah ku dengar. Tadi malam Anda unjuk kesaktian. Bahkan membunuh siluman ular. Bahkan ngusir si siluman kepala babi itu. Siluman babi itu pernah nindas aku. Lumayan, kau bikin aku lega. Wakil Regu benar-benar panutan kami. Kami pasti sungguh-sungguh berlatih. Saya ikut arahan Anda.
Oh ya, golok bercincin besar ini enak dipakai ya. Apa itu juga sedikit membantu? Intan Maharani, Siapa Intan Maharani? lihat golok bercincin besar ini. Aku langsung tahu itu kamu. Aku masih ada urusan. Joko Gunawan, kita pergi. Nona, jangan pura-pura. Arman Wijaya sudah mengenali Nona. Intan Maharani mengembalikan golok itu kepadamu. Terima kasih. Kau gadis yang baik. Tapi, jangan buang waktumu buatku lagi. Intan Maharani, aku percaya ada orang lain yang lebih layak kamu cintai. Layak untuk semua pengorbananmu. Kita akan selalu jadi saudara. Kalau ada yang ganggu kamu, kamu bilang ke aku, oke. Yakin, di kota Aditya tak ada yang berani ganggu kamu. Begitu golok cincin besarmu keluar, gagah banget. Sudah, jangan terus di barak. Ganti baju pulanglah. Aku cek teman lain. Arman, seumur hidupku. Tak mungkin suka sama orang lain lagi. Menantu, ayah datang nih. Ayah kok datang sendiri? Harusnya aku sama Sari yang pulang jenguk ayah lah. Sari masak di dapur barak belakang. Aku panggil dia. Nggak usah panggil, nggak usah. Ayah datang jenguk kamu. Jenguk aku. Sini, sini, sini. Duduk, duduk, duduk. Lihat nih, anak-anak muda sekarang ini udah mau nikah. Nggak buru-buru ngurus pernikahannya. Tiap hari ngumpet di barak. Ayah, aku baru saja pegang komando pasukan. Belum tahu apa-apa belajar sambil jalan. Karena sibuk soal nikah. Ya tertunda. Lagi pula, aku tak punya tabungan. Jadi nikahnya harus sederhana saja. Ya, kasihan Sari Permata. Memang. Kau benar baru jadi pejabat pemegang pasukan. Harus fokus kerja dulu. Kedepannya, hidup kalian berdua akan makin baik. Tentu saja. Ayah, bawa arak buat apa? Hari ini senang. Temani ayah, minum sedikit ya. Tidak bisa. Ada perintah militer, di barak tak boleh minum. Aduh, itu untuk prajurit biasa. Sekarang kau pegang pasukan, siapa berani larang? Bukan begitu ya. Di depan perintah militer, semua sama. Aku tak terkecuali. Lihat tuh, baru diangkat jadi komandan. Nggak kasih muka ke ayah. Tidak, ayah, bukan begitu. Kalau aku mabuk, gawat besar. Aduh, arak ringan sedikit doang. Mana bisa mabuk? Kalau kau masih menolak, memang nggak ngasih muka ke bokap ya? Baiklah, aku coba sedikit. Nah, begitu dong. Ayo, selamat untukmu. Akhirnya kau mewujudkan cita-cita lamamu memimpin pasukan. Tenggak habis. Nona, jangan minum, jangan. Kita pulang saja. Dewi, jangan bujuk aku lagi. Bikin aku mabuk. Biar hati ini sedikit lebih lega. Walau hati sedih, jangan obati sedihmu dengan minum ya. Ibu jangan minum lagi. Kalau memang tak bisa lupa Arman Wijaya, kita bisa ubah strategi. Arman Wijaya dan Sari Permata sebentar lagi menikah. Apa yang harus kulakukan? Bukannya mereka masih belum menikah? Masih ada kesempatan. Memangnya masih ada kesempatan? Ibu, kenapa? Hari ini seneng banget minum sampai mabuk. Ayah, aku benar-benar tak bisa minum lagi. Lelaki sejati sekali-kali tak boleh bilang tak bisa. Bagus nak, kakek memang sudah tahu kau hebat. Punya masa depan. Benar, sungguh. Di umur gue sekarang, masa masih bohong ya? Coba pikir, Sari Permata kami. Dulu punya janji nikah dengan Fajar Santoso. Kalau bukan karena kakek suka sama kamu, mana mungkin kakek suruh dia tolak lamaran Fajar Santoso dan pilih kau.
Betul juga. Kau, ya, dulu itu namanya miskin. Tak punya apa-apa, bukan apa-apa. Siapa yang bilang? Aku masih punya busur dan anak panah. Ia cuma punya busur reyot. Ayo, ayo. Mabuk. Pahlawan penakluk matahari. Cuma segini tahan mabuk? Tuan. Ada kabar soal Intan Maharani. Bukan Pangeran Dimas yang datang. Nggak nemu Intan. Mana ada hati buat ketemu orang. Nggak mau. Tuan Rendra. Masalah apa sih ini? Bapak bahkan tak mau menemuiku juga. Kasus apa ini sih? Intan sudah berhari-hari menghilang, tak ada jejaknya. Dia entah kemana. Pangeran Danzu, silakan duduk. Pergi. Ya. Bapak benar tak tahu, masih pura-pura nggak tahu. Apa yang harusku? Intan ada di barak. Kau serius? Kau tuh ngomong banyak banget. Kukira atas restu Bapak yang sendiri menyuruh Ying Luo pergi ke barak. Makanya hari ini aku sengaja datang buat nanya. Bukan restu Bapak. Restu apa? Dia lagi-lagi nekat sendiri. Dia ke barak buat apa? Ikut militer, ya katanya berdinas di bawah Arman Wijaya. Kalau bukan restu Bapak, baguslah. Anda cepat panggil Intan pulang. Arman Wijaya itu mata keranjang. Aku khawatir, Nona Intan masih muda dan baik hati. Jangan menoleh, nanti ketipu. Dia sendiri tak sadar. Maksudmu, Arman itu mata keranjang? Masa Bapak tidak tahu watak Hoi sampai sekarang? Saya tak tahu. Aduh, watak Arman Wijaya itu memang sangat buruk. Nona Sari Permata pasti tahu, kan? Tentu tahu. Sari Permata awalnya dijodohkan dengan Fajar Santoso. Tapi Arman Wijaya merebut kekasih orang. Secara paksa, memisahkan mereka. Sekarang Arman Wijaya datang ke ibu kota. Langsung menggoda Nona Intan Maharani. Kalau bukan Arman Wijaya yang terus lirik-lirikan, Intan Maharani mana mungkin merengek mau mati demi dia, ya? Ternyata Arman Wijaya benar-benar bukan orang baik. Pangeran Dimas Hartono segera bawa aku ke barak. Intan Maharani tak bisa tinggal di sana lagi, baiklah. Si Lakan! Arman Wijaya! Arman Wijaya, cepat keluar temui saya. Arman Wijaya, cepat kau keluar. Ya, kok bisa ayah di barak? Saya mencari Arman Wijaya. Arman Wijaya di dalam? Nggak ada. Kutunggu dia lebih sejam. Ni bocah lari kemana sih? Tuan Rendra Pratama, ada urusan dengannya? Bukan urusanmu. Tuan, dulu Tuan bilang Arman Wijaya tak ada hubungannya denganku. Saya tak bisa komentar.
Bukannya sekarang Arman mau nikahi keluarga saya. Nikahin Sari Permata keluarga kami, ha? Bagaimanapun aku ini setengah bapaknya ya. Mana mungkin nggak ada hubungan? Jadi Tuan tahu Arman Wijaya di mana? Nggak tahu. Mungkin di bukit belakang latihan. Ayah, Arman benar tidak ada di barak? Memang nggak ada. Omongan saya nggak dipercaya, ha? Tak apa, Tuan Rendra Pratama. Karena Arman dan yang lain nggak ada, kita masuk dulu. Ini nggak baik. Dia nggak ada. Kalau ada yang hilang, gimana? Minggir! Arman Wijaya, bangun kamu. Perbuatan sebiadab ini, kau juga berani lakuin ini? Benar, wajah dikenal, hati tak dikenal. Tuan Rendra Pratama. Hari ini kubunuh. Tenang, Kenapa? tenang Tuan Rendra. Ada apa? Dimas Hartono, kau membela sampah masyarakat. Bukan, Yang Mulia, Arman Wijaya. Arman tuh pilihan ayahanda sebagai panglima. Ya, pejabat negara. Jangan bunuh dia sembarangan. Aku tak peduli, kau minggir! Yang Mulia, Apa? Intan Maharani, kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Kau bilang, kau oke dia bisa di sini? Apa kau mau alihkan semua kesalahan? Semua dilimpahin ke anakku? Yang Mulia, aku mabuk berat. Aku tak tahu apa yang terjadi. khilaf waktu mabuk. Tidak. Biar aku berpikir. Aku nggak ingat. Diam! Kau biadab. Yang Mulia, Arman berbuat asusila di barak pantas mati. Jika Anda percaya saya kasus ini saya tangani sendiri. Pasti ku beri penjelasan. Baik. Ku buat dia mati. Yang Mulia, Rizal Nugraha, Sini. bawa Arman ke penjara barak. Aku periksa Arman. Ayo, pergi. Nona, ada yang menyerangku? Nona! Sial! Sari Permata. Ada apa? Sari, cepat ikut ayah. Lari. Kenapa? Ada masalah. Masalah apa? Nak, kali ini jangan salahkan ayah. Awalnya, ayah mau kasih selamat atas jabatan barunya. Siapa sangka si Arman Wijaya ini. Dia sampai tak bisa ngendalin diri. Paham? Cepat bilang, Arman kenapa? Arman ini kalap waktu mabuk. Tidur bareng Intan Maharani. Itu tak mungkin. Arman punya tenda sendiri. Lagian kalau dia mabuk terus ke tempat Intan, banyak juga yang bakal ngalangin dia. Siapa bilang dia pergi? Sekarang Arman tidur bareng Intan Maharani nih. Di dalam tendanya, ayah lihat sendiri. Kamu lihat sendiri? Lalu mereka berdua ada... Tak tahu malu. Dasar. Memangnya ada atau enggak? Itu sih enggak. Dengar ya. Tadi malam ayah minum sama dia. Minum, si Arman ini langsung pingsan. Ayah mau ngetawain dia, nggak tahan minum. Lalu, ayah juga pingsan. Jadi kamu nggak lihat apa-apa ya? Aduh, ayah memang nggak bisa menang debat sama kamu. Pokoknya ayah kasih tahu. Orang kalau mabuk, serba mungkin. Aku percaya Hoi bukan orang macam tuh. Aku juga percaya. Awalnya, aku masih mau nutupin buat mereka berdua. Tapi siapa sangka, pagi-pagi Tuan Gaoyao dan Pangeran Danju langsung masuk. Apa? Gaoyao dan Danju juga datang? Iya. Aduh, kenapa tak kasih tahu ayah duluan? Lah, ayah baru aja bilang itu kan. Masa sekebetulan itu? Mustahil, pasti ada yang tidak beres. Aku cari Hoi. Ada yang aneh. Canggih. Hogi ini benar-benar bencana negara. Jangan ampuni dia. Ayo, bawa tahanan Hoi. Tuan Gaoyao Paduka Pangeran. Aku sungguh difitnah. Fitnah, aku dan Tuan Gaoyao. Kulihat sendiri perbuatanmu. Masih berani bilang difitnah? Paduka Pangeran, kemarin aku mabuk. Pingsan tak sadar. Semabuk apapun, takkan lakuin hal gituan. Jangan banyak omong.
Seret keluar, pancung saja. Tuan Rendra Pratama ini terlalu gegabah. Kemarin Baginda baru mengangkatnya jadi pejabat pemegang pasukan. Kalau hari ini kau kami tebas, Baginda pasti bakal marah besar. Kurasa lebih baik begini. Paksa dia tanda tangan surat pengakuan bersalah. Ada surat pengakuan sebagai bukti. Baginda pasti mengerti. Baik. Arman Wijaya, soal ini kami semua sudah paham. Semalam kau mabuk di barak. Waktu mabuk, lagi-lagi melecehkan Nona Intan Maharani. Itu mustahil. Sampai sekarang masih ngeyel? Tak mungkin. Kenapa Nona Intan Maharani? Kenapa tidur di tendamu? Aku beneran nggak tahu. Nggak tahu, gampang banget kau bilang. Arman Wijaya, begini saja. Kau baik-baik tanda tangani surat pengakuan bersalah itu. Aku jamin kasus ini tak akan tersebar. Kau tetap pahlawan penakluk matahari di mata seluruh rakyat negeri. Aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa harus tanda tangan surat pengakuan bersalah? Arman Wijaya, aku sekarang masih bicara padamu dengan tenang. Jangan sok lancang. Tahu berapa banyak trikku bisa bikin kamu mengaku? Paduka Pangeran Dimas, kenapa kau tak percaya padaku? Aku beneran nggak tahu apa-apa. Aku cuma percaya mataku sendiri. Aku tanya untuk terakhir kali, surat pengakuan bersalah, kau tanda tangan atau tidak? Tidak. Baiklah. Rizal layani dia baik-baik. Panglima baru, Tuan. Siap, Paduka Pangeran. Sari, Sari! Arman gak tertolong. Cepat, ikut ayah. Arman difitnah. Aku harus selamatkan dia. Menyelamatkan Arman, cuma kita berdua? Ayah, aku tanya, apa Arman mabuk duluan dari ayah? Iya, betul. Dia yang mabuk duluan kan? Ayah paling tahu. Dia ngapa-ngapain? Aduh, mungkin dia pura-pura mabuk duluan buat menipuku. Pas aku tumbang mabuk, dia langsung culik Intan gitu. Masa iya sih? Kalau dia nggak mau ayah tahu, harusnya sebelum ayah bangun, bawa Intan pergi dulu. Tapi waktu ayah bangun, Intan masih ada. Dia juga belum sadar. Betul. Mana masuk akal? Memang ada benarnya juga perkataanmu. Sekarang Arman jadi komandan pasukan. Pasti banyak yang iri dan menjejaknya. Benar. Aku duluan ya. Apa kalian lihat nona kami? Kamu, Aku Dewi Lestari. Dewi? Cepat, ikut aku. Mau kemana? Tempat Arman. Tekan surat ngaku salah aja sesusah itu. Mengapa kau begini? Memangnya kau nggak mau tetap hidup buat ketemu Sari lagi? Tuan Rendra, aku tidak bersalah. Aku mau menghadap Baginda, aku difitnah. Kau keterlaluan kau. Tuan Rendra, tenang. Kita masih ada waktu. وأحتاج إلى أيدي عاملة. Dia tak bisa mengelak. Cuma kurang surat pengakuannya kan? Ayo, siapkan siksaan. Henti. Kau nggak apa-apa? Arman berjasa bagi rakyat. Berjasa besar bagi Baginda. Atas dasar apa kalian perlakukan dia begini? Nona Sari, ada yang Nona tak tahu. Kami juga terpaksa melakukan ini. Semalam dia... Dia difitnah. Sari! Apa maksudmu? Masa putriku sendiri? Aku sendiri lari ke kemahnya nggak bisa. Bukan begitu! Nona Intan juga difitnah. Pelakunya pasti orang lain. Nona Sari. Situasinya waktu itu, Nona tidak lihat. Aku dan Tuan Rendra lihat langsung. Arman pasti tak luput dari kecurigaan. Justru kamu terus-terusan bilang Arman tak bersalah. Mana buktinya? Saksi. Dewi Lestari. Sari Permata. Sari Permata, nona kami nggak apa-apa. Putrimu tak apa. Sekarang kita harus selamatkan Arman Wijaya. Arman kenapa? Kok bisa nyeret Arman juga? Jangan tanya dulu. Nanti masuk ya, ditanya apa jawab sejujurnya. Ngerti? Mengerti? Ayah, tunggu di sini. Tenang, kami berdua masuk dulu. Ayo. Hati-hati. Dewi Lestari, kau gadis tekutu! Gimana kau jaga Nona? Aku, Tuan Rendra, Dewi buktiin Arman tak bersalah. Dewi Lestari, jangan takut.
Cepat bilang, siapa yang mukulmu sampai pingsan? Saat itu memang belum waktunya tidur. Omong kosong. Siapa yang tidur sebelum gelap? Ke intinya, Bilanglah, waktu itu Nona sedang minum sendirian. Intan Maharani minum? Kenapa dia? Karena Arman Wijaya bilang dia tak usah menunggu lagi. Bilang mereka takkan ada hasilnya. Kau tuh ngomong banyak banget. Kau mau ngomong banyak, ada hubungannya sama kasus ini? Pangeran Danju, mohon sabar, dengarkan. Lalu aku menasihati Nona agar berhenti minum. Kemudian aku suruh dia tidur. Tiba-tiba ada orang berbaju hitam masuk. Orang berbaju hitam. Itu Arman Wijaya? Arman! Tentu bukan, sama sekali bukan. Pria berbaju hitam itu posturnya, auranya juga nggak mirip. Soal karakter, Karisma seorang pria sangat berbeda. Karakter Arman Wijaya terang dan jujur. Tapi orang berbaju hitam itu, karakter yang dia pancarkan, rasanya kelam, dingin, dan gelap. aku tak peduli perasaanmu. Cepat bilang, Arman itu yang berbaju hitam itu? Aku juga tak lihat jelas. Nggak kelihatan jelas. Nggak lihat jelas, berani kesini jadi saksi. Walau dipukul pingsan, tapi aku juga sempat lihat sedikit. Lanjutkan. Orang berbaju hitam itu ngapain? Cepat bilang. Dia bikin aku pingsan. Lalu, terus, aku cuma lihat dia, samar-samar, angkat nonanya lalu. Baru saja aku bangun, Nona hilang. Ngomong-ngomong, orang berbaju hitam itu mirip sama si Om ini ya. Kamu. Karakternya juga mirip. Apa maksudmu? Jadi, curiga sama bawahan aku? Bukan. Cuma contoh saja. Om, nama belakang Anda siapa? Rizal Nugraha. Lestari udah bilang jelas. Intan dibawa orang berbaju hitam. Intan dan Arman sama-sama korban. Berani semaunya sendiri benar-benar keterlaluan. Ternyata begitu. Tak kusangka kasus ini ternyata masih menyimpan rahasia lain. Sekarang Hoi bisa dilepaskan. Tentu saja. Duan Sheng, lepaskan dia. Siap. Paduka, sudah begini. Nona Chang'e, Hoi dan Ying Luo tidur sekasur. Sudah jadi fakta. Menurutku, Hoi harus menikahi Nona Ying Luo. Tidak, aku berjanji pada Chang'e. Seumur hidup, hanya dia yang akan kunikahi. Hoi Ying Luo itu gadis baik-baik. Dah sama kamu. Tak perlu Hoi bertanggung jawab. Ayah! Kamu! Kenapa kau kesini? Ayah, kumohon. Ini salahku. Hoi tak terlibat. Kebanyakan minum. Sudahlah. Semua menurut titah Pangeran Danzu? Ying Luo, apa kamu? Benarkah tak mau menikahi Hoi? Aku tak mau. Paduka, hamba dengar. Beberapa hari lalu siluman-siluman itu lepas. Semua prajurit yang menjaga tanah arwah bunuh mereka semua. Gimana kalau begini? Baik. Tuan Gao Yao, kalau pihak terkait sudah memaafkan, kita hentikan saja penyelidikan ini. Ini? Mana bisa begitu? Tapi, Hoi, lolos dari mati, tapi hukuman tetap tak terelakkan. Sebagai pahlawan penakluk matahari, berjasa besar. Tapi minum di barak dan menampung perempuan semalam. Ke tanah arwah kau dibuang, jalani hukumanmu. Kau, jangan sampai aku lihat kau lagi. Nona, jangan sedih. Pulang istirahat dulu.
Siapa suruh kalian pulang? Ayah, aku salah. Pulang apa lagi? Berani-beraninya kau pulang? Kau pergi. Aku tak punya putri sepertimu. Ayah, aku... Bukannya kau selalu mau kabur dari rumah? Mulai hari ini, jangan langkahi kediaman Pratama selangkah pun. Tuan, Mulai sekarang kita putus hubungan ayah anak. Bagaimana sudah membaik? Istirahat dulu. Mending nggak apa. Pelan, mereka kejam banget. Pelan-pelan. Mereka buang kau ke tanah arwah. Tempat apa itu? Aku cuma dengar jauh, ribuan li dari kota Aditya. 300 prajurit bersenjata. Katanya, akhir-akhir ini tak tenang. Sudah kubilang, bawamu ke tempat kayak gitu. Jahat.